latar belakang dari pembebanan jalan. Pembebanan jalan adalah proses penentuan jenis dan besarnya beban lalu lintas yang akan diterima oleh struktur perkerasan jalan selama masa layanannya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin agar jalan memiliki ketahanan struktural yang memadai, memberikan kenyamanan bagi pengguna, serta mampu bertahan terhadap beban dinamis kendaraan tanpa mengalami kerusakan dini. Jadi, terdapat beberapa poin latar belakang penting dari pembebanan jalan. Yang pertama, peningkatan volume dan berat kendaraan. Yang kedua, perlunya ketahanan struktur jalan. Yang ketiga, standar perencanaan teknis. Yang keempat, efisiensi investasi dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah keselamatan pengguna jalan. Data yang kelompok kami gunakan adalah data laporan umum Profil Transportasi Darat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Kami menggunakan laporan umum ini sebagai bahan untuk menganalisis pembebanan jalan dengan metode all or nothing atau pembebanan bertahap. Data yang kami ambil berasal dari Laporan Umum Kinerja Transportasi Darat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Angka pertama yaitu menentukan 2 titik atau 2 ruas jalan, sehingga mendapatkan beberapa rute. Nah, di sini kami menentukan titik yang pertama yaitu Jalan Yohanes Sahadun dan titik kedua yaitu Jalan Trans Florence. Dari kedua titik ini terdapat 2 rute perjalanan. Yang pertama, jalan yang dilewati yaitu Jalan Yohanes Sahadun melewati Jalan Lambir Cafe, dan yang terakhir melewati Jalan Trans Florence. Untuk rute kedua yaitu melewati Jalan Yohanes Sahadun, Jalan Van Bekum, Jalan Wayetama, dan Jalan Trans Florence. Untuk panjang jalan pada rute 1 yaitu 3,2 km dan untuk rute 2 3,5 km. Kecepatan bebas dari kedua rute yaitu 30 km per jam dan jenis jalan pada kedua rute yaitu arteri primer. Volume yang didapat juga dari hasil laporan umum yaitu 1334 SMP per jam pada rute 1 dan rute 2 594 SMP per jam. Nah, selanjutnya menentukan TO atau waktu bebas hambatan. Menentukan waktu TO rumusnya adalah panjang ruas jalan dibagi kecepatan bebas dikali 60 menit. Nah, untuk mencari rute 1, berarti panjang jalan yaitu 3,2 km dibagi kecepatan bebas yaitu 30 km per jam dikali 60 menit, yang hasilnya 6,4. Begitu juga rute 2 sehingga menghasilkan 7 menit. Nah, selanjutnya mencari fungsi biaya. Fungsi biaya itu atau A ditambah BX. A-nya itu kita sudah menemukan, A-nya itu yaitu waktu bebas hambatan yang sudah ada nilainya. Dan untuk B kita menggunakan rumus dari fungsi BPR yaitu rumus turunannya, yaitu B sama dengan waktu bebas hambatan dikali alfa dikali beta dikali volume per kapasitas pangkat beta dikurang 1 dikali 1 per kapasitas. Nilai alfa sudah dalam ketentuan yaitu 0,15, begitu juga beta yang bernilai 4. Untuk nilai kapasitas, karena jenis jalan arteri primer sehingga kita mendapat 2800 SMP per jam untuk kapasitas jalan 2/2 TT. 2/2 tidak terbagi. Nah, untuk mencari nilai B yaitu pada rute 1 mencarinya nilai TO berarti 6,4 dikali alfa 0,15 dikali beta yaitu nilainya 4, volume per kapasitas volumenya yaitu 1334 SMP per jam dan kapasitas 2800 pangkat beta 4 dikurang 1 dikali 1 per
kapasitas yaitu 2.800 sehingga menghasilkan nilai 0,000000156. Begitu juga rute kedua dengan cara yang sama menghasilkan 0,000001894. Sehingga kita mendapatkan fungsi biaya dari rute 1 yaitu 6,4 ditambah 0,00000000156 V dan rute kedua 7 tambah 0,000001894 V. Di sini kita akan menggunakan metode L-ornithine yang dimana ada 2 rute dan melewati beberapa jalan. Lalu jalan tersebut dikelompokkan menjadi berdasarkan zona, yaitu zona pertama yaitu Jalan Yohanes Sahadun, Jalan Lamber Kape, dan Jalan Transflores. Di mana titik awal yaitu Jalan Yohanes Sahadun dan titik akhir yaitu Jalan Transflores, yang berarti perjalanan dari zona 1 ke zona 1 berdasarkan jumlah perjalanan OD matriks yaitu zona 1 menuju zona 1 yaitu 4.350 perjalanan. Lalu total volumenya yaitu sama dengan 4.350 kendaraan dengan waktu tempuh dengan kecepatan sama dengan 0. Untuk rute 1 yaitu sama dengan perjalanan 1 sama dengan 6,40 menit. Sehingga rute 1 tercepat dengan waktu tempuh hanya 6,40 menit. Maka seluruh kendaraan yaitu sebanyak 4.350 kendaraan dialokasikan ke rute 1. Selanjutnya kita masuk pada pembebanan bertahap, yaitu F seragam. Bisa dilihat rumus yang digunakan untuk pembebanan bertahap F seragam yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, pada iterasi pertama yaitu 25% untuk mencari F arus. Pada pembebanan pertama menggunakan rumus 4.350 yang dikalikan dengan 25%. Sama halnya dengan pembebanan kedua hingga keempat menggunakan rumus yang sama. Kemudian pada arus rute pertama pembebanan pertama mengambil angka pada F arus dimasukkan. Tapi pada saat masuk ke pembebanan kedua, untuk mencari arus menggunakan perhitungan penjumlahan, yaitu dengan cara arus pada pembebanan pertama dijumlahkan dengan F arus pada pembebanan kedua. Begitu juga halnya dengan pembebanan ketiga dan keempat. Untuk mencari biaya pada rute pertama, pada pembebanan pertama, memasukkan rumus fungsi biaya yang dimana sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Fungsi biaya kemudian dikalikan dengan arus pada pembebanan pertama. Sama halnya dengan pada biaya kedua, pembebanan kedua, memasukkan fungsi biaya dan dikalikan kembali. Selanjutnya untuk masuk pada arus rute kedua yaitu 0. Untuk mencari biaya tersebut, memasukkan kembali fungsi biaya pada rute kedua yaitu sebagai berikut. Memasukkan dan dikalikan dengan arus pada pembebanan pertama, sama halnya dengan pembebanan kedua pada biaya rute kedua. Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan menghasilkan hasil akhir yaitu 0,000 sekian, sehingga syarat indikator arus 0 atau mendekati 0 terpenuhi. Selanjutnya pada iterasi 10%, sama halnya dengan 25% menggunakan rumus yang sama untuk mencari F arus, yaitu dikalikan persentase dengan
jumlah total F arus. Kemudian sama halnya juga pada arus rute pertama dan biaya pada rute pertama pembebanan pertama seperti pada iterasi 1 25%. Untuk mencari pembebanan kedua sama juga dengan pada pembebanan kedua pada iterasi pertama 25%, yaitu menambahkan dan mengalihkan dengan arus pada rute pertama. Untuk mencari rute kedua sama juga rumusnya yang digunakan, sehingga bila dimasukkan ke dalam rumus hasil akhirnya adalah 0,00 sekian, yaitu artinya syarat terpenuhi. Untuk mencari iterasi ketiga yaitu 5%, jumlah pembebanan bertambah menjadi 20 pembebanan. Untuk mencari F arus sama halnya, yaitu dikalikan persentase dengan 4.350. Untuk mencari arus dan biaya pada rute pertama menggunakan rumus yang sama seperti iterasi 10% dan iterasi 25%. Begitu juga pada rute kedua. Untuk mencari arus dan biaya sama juga memasukkan fungsi biaya dari rute kedua, sehingga angka-angka dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai akhir 0,00 sekian dalam artian syarat terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembebanan bertahap. Untuk metode pembebanan bertahap di iterasi pertama, itu menggunakan metode dari presentasi terbesar ke presentasi terkecil. Dapat kita lihat di pembebanan ke 0 dengan persen 0, arus juga 0, biaya untuk biaya itu adalah tetap 7. Sedangkan dari pembebanan pertama dengan presentasi 40%, arus sejumlah 970, untuk di rute kedua juga biayanya 7. Dan ini terus tetap sampai dengan pembebanan keempat yang dengan presentasi terkecil yaitu 10% dengan jumlah biaya yang tetap. Lalu dimasukkan ke rumus untuk dari 4.350 yang merupakan jumlah total dari frekuensi dikali jumlah biaya di rute pertama dikurang jumlah biaya rute pertama ditambah dengan jumlah arus di rute kedua dikali dengan biaya di rute kedua dikurang dengan biaya di rute kedua, lalu didapatkan hasil dengan 0,000 sebagai nilai indikator konvergennya. Untuk iterasi kedua yaitu dari presentasi terkecil ke presentasi terbesar, yang dimana juga pembebanan ke nolnya dengan arus 0 dibebankan kepada rute kedua, didapatkan nilai biaya adalah 7, dan nilai tersebut tetap sama dari pembebanan pertama sampai pembebanan keempat yang terbesar, yang dimana dari 10% jumlah arus 243 dibebankan kepada rute kedua juga dengan biaya yang sama 7, sampai dengan pembebanan keempat dengan presentasi terbesar yaitu 40%, jumlah arus 2426 dibebankan pun di rute kedua juga nilainya tetap sama yaitu biayanya tetap sama yaitu 7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, kita mendapatkan nilai indikatornya tetap 0,0000.